atau proses pendidikan anak dari kelahiran hingga anak memasuki usia dewasa. Jadi bukan hanya pada saat anak-anak ya pendengar, karena banyak yang menganggap bahwa pengasuhan itu ya mulai dari habis lahir, diasuh sampai usia sekolah mungkin sudah bisa agak mandiri udah dilepas. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi memang sampai dewasa. Karena pola asuh domestik ini, orang tua memberikan kebebasan pada anak, namun tetap dengan bimbingan dan arahan yang sesuai. Nah pendengar, saya kutip dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Semarang atau DP3A semarangkota.go.id. Nah, pola pengasuh anak itu ada bermacam-macam. Ada pola asuh orang tua yang menggunakan otoriter, ada pula asuh yang demokrasi. Selain itu ada juga pola asuh yang permisif. Pola asuh otoriter itu cenderung menerapkan standar yang mutlak yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalnya anaknya kelas 5 SD sudah harus ranking 1 berturut-turut, ya itu wajib. Tolong ya, ini mic-nya kenapa? itu wajib. Nah, itu kalau otoriter. Nah, terus bagaimana dengan demokrasi dan juga permisif? Nah, pendengar, bersama Irsan Lipit yang masih akan terus menemani Anda di Pengawas Utama Gender. Tentunya membahas tentang pengasuhan, pola pengasuhan anak. Tak pernah ku memberi mawar merah atau sebaik puisi yang indah. Kulihat perlahan kau mulai gerah. Ku takut kau jadikan ku sejarah. Bila kau marah, janganlah engkau pergi. Tetaplah di sini, dengarkan ku bernyanyi. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Aku gak mau jadi bintang-bintangmu, walau indah itu juga kan jauh. Yang aku mau menjadi udaramu, selalu setia tiap hela nafasmu. Aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Maaf aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Bila kau marah, janganlah engkau pergi. Tetaplah di sini, dengarkan ku bernyanyi. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Aku gak mau jadi bintang-bintangmu, walau indah itu juga kan jauh. Yang aku mau menjadi udaramu, selalu setia tiap hela nafasmu. Aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Maaf aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Maaf aku gak romantis, maaf aku gak romantis. Aku gak mau jadi mataharimu, karena itu akan membuatku jauh. Ku gak mau menjadi bintang-bintangmu, walau indah itu juga kan jauh. Yang aku mau menjadi udaramu, selalu setia
Eh, kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya? Ya, kecil-kecilan aja, Bu. Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai? Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus. Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya. Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain. Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya. Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Tak pernah ku rasakan cinta begitu hebatnya sebelum ku kenal kamu. Duniaku kelabu dan kau datang membawakan cinta. Lama pun nanti, oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Tawamu buat aku tersenyum lagi, oh kasihku, kau membuat dunia indah dijalani. Ku yakin di hati kau paling berarti. Hanya kamu satu-satunya yang ada di hati. Andai saja kita berdua bersama selamanya, dan kau datang membawakan cinta yang tak lama ku nanti. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Tawamu buat aku tersenyum lagi, oh kasihku, kau membuat dunia indah dijalani. Ku yakin di hati kau paling berarti. Jatuh dari mata dan turun ke hati. Kau membuat dunia indah dijalani. Ku yakini hati. Padam, 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 padam. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Kau membuat
Kembali pendengar masih bersama Irsan Lipit di Pengarus Utamaan Gender hari Senin 29 November 2021. Aduh, nggak kerasa ya, ini sudah di ujung-ujung bulan November kita. Tinggal besok tanggal 30, 1 Desember aja. Pendengar, setelah tadi ada pola asuh antara pola asuh yang otoriter, demokrasi, dan juga permisif, Irsan coba kembali untuk bisa menjabarkan. Jadi kalau pola asuh yang otoriter sendiri itu cenderung menerapkan standar yang mutlak yang harus dipenuhi dan biasanya diiringi dengan ancaman-ancaman. Ini tentunya pendengar tahu ya kalau misalnya otoriter seperti apa, yang tegas, terus juga harus dipenuhi semua kemauannya dan anaknya tuh harus benar-benar patuh pada perintah orang tua gitu. Tapi sedangkan pola asuh demokrasi lebih memprioritaskan tentang kepentingan anak, namun tidak ragu juga dalam mengontrol anaknya. Nah, berbeda untuk pola asuh yang permisif. Nah, pola asuh permisif ini pendengar itu memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup dari orang tua. Nah, menurut Anda yang mana lebih baik? Otoriter? Permisif? Atau mungkin demokrasi? Setahun kemarin aku enggak ngerti, gaya merayuku tak sebebas merpati. Ketika ku dengarkan lagu karangan Yofi, kini aku tahu cara menyatakan cinta. Ku bilang bukan ku ingin mengganggumu, izinkanlah aku menyayangimu. Gara-gara Kahirna kita pun punya cerita cinta. Gara-gara Kahirna bergolak rasa di dada. Tadinya aku hampir insomnia. Gara-gara Kahirna kau jadi kasih tercinta. Kaulah permaisuriku, kaulah raja hatiku, kaulah permaisuriku. Cinta dari mata turunnya ke hati. Apa mau dikata bila ku jatuh hati? Ketika ku dengarkan lagu karangan Yofi, kini aku tahu cara menyatakan cinta. Gara-gara Kahirna kita pun punya cerita cinta. Gara-gara Kahirna bergolak rasa di dada. Tadinya aku hampir insomnia. Gara-gara Kahitna kau jadi kasih tercinta. Andaikan dia tahu tentang diriku, aku punya hati juga kepadanya. Seandainya aku bisa terbang, kan ku jelang engkau kekasihku. Gara-gara Kahirna kita pun punya cerita cinta. Gara-gara Kahirna bergolak rasa di dada. Gara-gara Kahirna kita pun punya cerita cinta. Gara-gara Kahirna bergolak rasa di dada. Normal ya. Sudah siap, Dek? Siap.
Oke, sudah. Tunggu 30 menit ya, Dek. Saudara, vaksinasi pada anak usia 12 tahun hingga 17 Sudah makin tahun divaksin, Nak. Gimana, Mi? Ndak sakit, Ji? Ndak mual, Ji, kita rasa. Baik-baik, Ji, Nak. Ndak demam, Ji. Ibu sudah bilang, toh jangan Mi dulu vaksin. Biar Mi temanmu yang lain dulu yang divaksin. Nanti kenapa-kenapa, Nak. Tidak, Ji, Bu. Nggak apa-apa, Ji. Cuman sedetik, Ji, juga. Nggak sakit sama sekali. Alhamdulillah, syukur Mi itu, Nak. Sedetik untuk generasi sehat. Ini suara anak-anak Indonesia. Indonesia keren, semua ada di sini. Mereka berbicara tentang Indonesia. Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi. Tempat di mana mereka dilahirkan. Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau. Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar. Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku. Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.
Sejak kau menjadi sahabatku, semua terasa bahagia. Bila kau terjatuh bukan selalu raih tanganmu, papa tubuhmu, ku basuh setiap setiap selalu Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, kembali lagi bersama Irsan Lipit. Dan sekarang kita sudah berhasil tersambung bersama dengan narasumber kita. Saya coba. Beliau adalah Ibu Rosmiati Sain. Nah, saya coba mengobrol bersama dengan beliau. Saya coba angkat dulu, mana nih. Nah, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Iya, sebelumnya saya mohon maaf nih Bu, tadi kita ada sedikit miskomunikasi ternyata. Saya nunggu Ibu datang, ternyata Ibu nggak bisa datang dan ternyata ada salah informasinya. Oh, karena saya dihubungi katanya lewat Zoom, jadi saya menunggu Iya, link Zoom. iya, jadi memang kita ada sedikit miskomunikasi yang terjadi. Iya, sebelumnya saya mohon maaf Bu. Kalau gitu mungkin kita bisa lanjut lewat telepon saja untuk saat ini Bu. Saat ini dan ngobrol tentang kesetaraan gender dalam pola asuh dalam keluarga. Tadi sebelumnya saya sudah sempat bahas nih Bu tentang cari-cari tahu tentang pola asuh. Ternyata ada beberapa pola asuh. Salah satunya ada yang otoriter, ada yang demokratif, dan juga ada yang berbeda lainnya. Ada yang kalau saya nggak salah tadi istilahnya itu permisif. Nah itu ada pola asuh yang seperti itu. Tapi mungkin boleh dijelaskan sendiri tidak Bu? Bagaimana peran dari kesetaraan gender sendiri dalam pola asuh dalam keluarga? Silahkan Bu. Iya, seperti itu. Seperti apa yang tadi disampaikan, bahwa kalau bicara soal pola asuh dalam keluarga memang ada banyak variasi ya. Ada banyak jenisnya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada yang sifatnya permisif, ada otoriter, ada otoritatif. Jadi begini, kalau misalnya yang disampaikan tadi adalah permisif itu pola asuh yang istilahnya toleran dan kesabaran. Jadi kadang juga ini banyak celahnya sehingga anak-anak itu bisa tidak melakukan tanggung jawabnya itu, atau ada banyaklah yang tidak bisa dilakukan, dan itu biasanya terabaikan dengan sendirinya. Nah, kalau pola asuh yang tadi sifatnya demokratis atau otoritatif itu di mana orang tua dan anak itu selalu berkomunikasi, selalu berbicara, membangun komunikasi yang baik, yang pasti ini untuk mendapatkan solusi bagi kedua belah pihak. Ketika misalnya ada persoalan kah, atau ada apa yang mau didiskusikan bersama, itu membuka komunikasi yang betul-betul terbuka. Kemudian yang otoriter ini yang bahaya untuk anak, karena pola asuh ini istilahnya berbagai aturan yang diberikan kepada anak, dan tentunya ada harapan besar yang diinginkan oleh orang tua untuk diikuti oleh anaknya tanpa syarat. Misalnya saja anaknya harus jadi ini, jadi itu, harusnya melakukan ini, melakukan itu, tidak boleh tidak, kayak gitu. Itu otoriter. Kemudian ada juga ternyata pola asuh yang orang tuanya itu biasanya tidak terlibat. Jadi ini juga sebenarnya berbahaya bagi anak, karena ini terjadi tanpa perhatian anak. Ini tidak usah kita singgung, karena ini pasti pola asuh ini yang ada, dan banyak masalahnya terhadap anak, karena anak itu kan akan dibiarkan mau bikin apa itu terserah dia. Berarti tanpa kontrol ya Bu ya? Iya, tanpa kontrol atau pengawasan orang tua. Nah ini juga masalah, karena kan anak itu sebenarnya memang punya hak untuk berinteraksi satu sama lain, tetapi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kontrol, pengawasan itu kan ada di orang tua. Karena kalau anak bermasalah dengan hukum
atau bermasalah di lingkungannya, pasti yang pertama ditanya siapa orang tuanya. Kan kayak gitu. Iya, betul. Iya. Nah, tentunya pendengar dimanapun saat ini berada, kalau misalnya kita mendengarkan tadi ada banyak ternyata tipe-tipe atau ciri khas pola pengasuhan. Tentunya kita penting membangun strategi karena melihat situasi hingga saat ini itu kan banyak kasus kekerasan pada anak. Banyak anak yang menjadi korban, banyak pula anak yang menjadi pelaku seperti itu. Nah, makanya dari awal, karena kalau kita bicara pola pengasuhan itu kan mulai dari kecil, mulai dari usia-usia dini anak itu sudah harus diterapkan itu. Sampai usia anak itu kan 0 sampai 18 tahun. Tentunya di usia 5 sampai 18 tahun itu memang penting untuk komunikasi itu ada dan maksimal dilakukan. Banyak cara juga membangun komunikasi, kan tidak harus ketemu dan sebagainya. Apalagi situasi saat ini kan banyak yang sibuk, orang tua sibuk, anak juga sibuk. Jadi komunikasi tidak harus secara langsung, tetapi ada aktif lah gitu. Nah, kemudian strateginya mungkin yang pertama itu menciptakan suasana rumah yang aman, nyaman dan menyenangkan. Nyaman itu belum tentu aman. Karena kan sekarang itu banyak kasus KDRT, banyak kasus anak menjadi penerima dampak KDRT, kan kelihatan itu. Betul. Nah, sehingga kita penting menciptakan rumah itu aman, diakses oleh anak, kan kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada anak yang betah di rumah, itu berarti lingkungannya itu aman, nyaman, atau menyenangkan lah, tanda petik. Tidak harus rumahnya bagus, tetapi intinya rumah itu aman. Kemudian, karena kan kalau kita bicara KDRT, pelaku itu kan ada anggota keluarga kan, bisa jadi orang tuanya, bisa jadi ibu bapak, bisa jadi anak yang korban atau sebaliknya kan kayak gitu. Iya. Nah, kemudian menciptakan suasana yang positif juga untuk mendukung proses belajar anak. Kemudian anak juga penting ada juga mendisiplinkan anak secara positif kayak gitu. Misalnya diberikan tugas, kemudian diberikan tanggung jawab, tapi yang pasti komunikatif kan. Iya. Kemudian memberikan penghargaan terhadap anak lah. Apa yang dilakukan selama ini, kemudian mendengarkan anak juga berbicara, kemudian memberikan ekspresi yang realistis pada saat misalnya anak belajar, ya adalah dukungan. Kemudian orang tua juga harus tetap tenang, rileks, tidak usah cemas kalau misalnya menghadapi anak, apalagi anak yang bermasalah. Kemudian orang tua itu juga menyiapkan kegiatan-kegiatan lain selain yang memang sudah disiapkan oleh gurunya. Misalnya bagaimana anak itu berperilaku hidup sehat, itu kan pasti dari orang tuanya misalnya, apalagi sekarang musim pandemi. Pasti orang tua itu cuci tangan dulu, kemudian pakai masker, kemudian harus membersihkan ini dan itu, mandi dan sebagainya. Itu kan perilaku-perilaku kegiatan-kegiatan yang selama ini diatur oleh orang tua misalnya. Jadi menjaga pola hidup sehat, bersih dan sebagainya. Kan seperti itu strateginya. Nah, bagaimana dengan peran siapa sebenarnya yang lebih baik mengasuh? Karena kan selama ini, apalagi dari sudut pandang seorang laki-laki nih, Bu ya, bahwa yang mengasuh anak kan harusnya ya seorang ibu begitu. Tapi ini kan dihubungkan dengan kesetaraan gender. Ini bagaimana, Bu? Iya, nah ini sebenarnya karena kalau kita bicara pola asuh berdasarkan kesetaraan gender, saya kira memang dari kecil itu sudah harus bisa ditekankan. Karena kalau kita bicara peran gender itu kan sebenarnya peran yang diperankan oleh laki-laki dan perempuan itu sudah sejak lama. Dan pasti itu sudah pengaruh budaya, pengaruh agama, kemudian pengaruh kebiasaan dan sebagainya, itu banyak pengaruhnya ya. Sehingga memang kita penting memahami bagaimana sih pola asuh berdasarkan kesetaraan gender. Jadi kalau kita lihat selama ini kesetaraan gender dalam pengasuhan itu kan harus didukung oleh peran
orang tua yang seimbang. Misalnya kan orang tua itu kan tidak selamanya ibu, kan kayak gitu, tidak selamanya bapak. Jadi kedua belah pihak. Jadi siapapun yang punya kesempatan untuk melakukan pengasuhan, saya kira tidak menjadi soal. Yang penting tujuannya itu tercapai. Nah, orang tua juga memposisikan diri itu setara, tidak mendominasi hubungan antara orang tua dengan anak, seperti itu. Jadi orang tua itu kan kedua-duanya, jadi bisa saja bapak, bisa saja ibu. Nah, seperti itu. Kemudian membangun komunikasi yang baik dengan anak. Komunikasi yang baik itu komunikasi bisa jadi ibu dengan anak, ibu dengan bapak dengan anak, atau ibu bapak bertiga, kan seperti itu. Nah, kemudian menunjukkan peran orang tua yang seimbang, tidak menstigma anak dari segi jenis kelamin, segi gender dan sebagainya. Misalnya, kamu mau anak laki-laki harusnya begini, kamu anak perempuan, kamu kerjanya harus menyelesaikan pekerjaan di dapur, cuci piring dan sebagainya. Itu tidak seperti itu. Jadi kerja-kerja di dalam rumah itu jangan distigma. Jadi misalnya apalagi dari sisi jenis kelamin atau gender. Jadi kalau misalnya anak bekerja ini ya siapa saja yang berkesempatan itu bisa melakukan kerja-kerja itu, seperti itu. Kemudian mengajarkan anak untuk selalu melakukan pekerjaan rumah secara adil. Adil, kemudian tidak ada pembedaan jenis kelamin. Misalnya, oh iya ini anak perempuan itu kerjanya seperti itu, tidak harus begitu. Jadi kalau mau baik anak perempuan maupun anak laki-laki, kalau punya kesempatan atau punya tugas untuk cuci piring, untuk membersihkan, saya kira tidak masalah. Anak perempuan juga kalau tugasnya seperti ini itu tidak menjadi soal. Yang pasti pekerjaan itu jangan dibagi berdasarkan jenis kelamin. Kayak itu. Oke, sangat jelas sekali nih Bu. Ternyata pola asuh juga akhirnya akan menentukan bagaimana tumbuh kembang anak ke depannya dan bagaimana memperlakukan orang lain dari pola asuhnya itu sendiri. Benar Bu ya? Iya, betul. Iya. Nah, Bu, jadi pola asuh yang clear itu nanti akan berdampak ketika anak ini besar. Iya, seperti itu. Iya, benar sekali. Seperti mungkin seperti masih banyak stigma yang mengatakan bahwa memasak, mencuci itu hanya kerjanya perempuan bukan laki-laki. Padahal sebenarnya tidak, zaman sekarang sudah tidak bisa seperti itu lagi. Sekarang kerjanya saling mengisi, benar Bu ya? Iya, saling mengisi. Benar. Bagaimana? Jadi ternyata hal-hal seperti itu harus dimulai dari anak-anak, harus dimulai dari pengasuhan orang tua untuk bisa membuat tumbuh kembang anak jauh lebih baik ke depannya. Iya. Bu, tinggal jauh lebih baik ke depan. Tipis sekali waktunya kita. Mungkin ada sedikit pesan yang ingin disampaikan kepada pendengarnya kita tentang pola asuh orang tua dan juga peran dari kesetaraan gender sendiri. Iya, jadi mungkin di akhir ini ya, karena kita punya waktu tidak panjang, jadi saya mungkin langsung saja bagaimana sih pola asuh itu untuk menghindari kekerasan pada anak, terutama di dalam keluarga ya. Nah, mungkin yang pertama bagaimana istilahnya pelibatan atau partisipasi anak terutama dalam membuat keputusan di dalam keluarga. Jadi partisipasi anak itu penting sekali dalam mengambil keputusan di dalam keluarga, itu satu. Kemudian yang kedua, menghargai pendapat anak dan bersikap adil. Jadi kalau misalnya ada anak yang melakukan sesuatu atau ada anak yang berbicara, ya itu dihargai pendapatnya. Kemudian kita harus bersikap adil terhadap situasi itu. Nah, kemudian yang ketiga itu mendengarkan keluhan anak, ketidaksetujuan yang dimiliki dan sebagainya. Jadi kalau anak mengeluh dan sebagainya untuk menyampaikan persoalannya, itu kita harus dengarkan. Kemudian kita diskusikan apa sih jalan keluar yang akan dilakukan. Kemudian kita penting membangun komunikasi efektif dan terbuka. Dalam hal ini diskusi antara orang tua dan anak. Kemudian yang terakhir itu kita penting memberikan penghargaan pada anak. Apapun yang dilakukan oleh anak, ketika misalnya anak itu membuat sesuatu, kita harus apresiasi. Jadi penghargaan terbaik pada anak itu sebenarnya
wujud kepedulian kita pada anak. Jadi untuk apa tujuannya? Bagaimana itu anak tumbuh dan percaya diri di dalam berinteraksi. Ini berarti terkait dengan tumbuh kembang anak ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Iya, terima kasih banyak Ibu Rosmiati telah mengajarkan kita banyak hal untuk di waktu yang singkat ini tentang pola asuh anak. Sekali lagi terima kasih kepada pendengar juga yang telah mendengarkan bersama kita di Pengaruh Taman Gender edisi hari ini, Senin 29 November 2021. Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan Warta Berita di pukul tepat jam 12 siang. Terima kasih sekali lagi buat narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.